Serangan balasan Suriah menghancurkan tanggul utama di Israel dan menyebabkan banjir ekstrem yang mengusir lebih dari 10 juta warga dari rumah mereka. Ini menjadi salah satu bencana buatan manusia terbesar dalam sejarah modern Israel. Serangan dilaporkan terjadi pada waktu setempat. Rudal-rudal jarak jauh yang ditembakkan dari wilayah Suriah menghantam infrastruktur penahan air di sisi utara dan barat Israel. Beberapa tanggul utama di sekitar perbatasan Galilea dilaporkan hancur total, memicu aliran air deras yang langsung membanjiri permukiman padat penduduk di wilayah bawah. Banjir hebat merendam berbagai kota besar, termasuk Haifa, Acre, dan sebagian Tel Aviv, dalam hitungan jam. Ribuan rumah tersapu arus, jalan-jalan berubah menjadi kanal tak terkendali, dan listrik padam di hampir separuh kawasan terdampak. Pemerintah Israel langsung menyatakan status darurat nasional, menyusul skala kehancuran yang disebut lebih parah dari serangan udara. Sejumlah analis menyebut ini sebagai bentuk serangan taktis baru yang memanfaatkan ekosistem buatan sebagai senjata. Israel sedang menghadapi musuh yang bukan hanya menembak dari langit, tapi kini juga dari arah sungai, ungkap seorang pakar strategi militer kawasan. Respons dari warga pun campur aduk. Sebagian mengungsi, sebagian lain memilih bertahan, dan sebagian besar hanya bisa menyaksikan kulkas mereka terapung melewati jalan tol. Kami biasa khawatir tentang rudal. Hari ini, kami khawatir kasur kami hanyut ke Lebanon, kata seorang warga dalam siaran darurat TV lokal. Humor gelap tumbuh di tengah genangan, karena ketika logika gagal, lelucon pahit jadi satu-satunya pelampung. Otoritas militer Israel mengaku kecolongan dan menyebut bahwa serangan ini tidak masuk dalam simulasi skenario mereka. Suriah hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi, namun laporan di lapangan mengindikasikan serangan dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Dampak bencana air ini diperkirakan akan bertahan selama berminggu-minggu. Ribuan sekolah tutup, rumah sakit kehabisan daya, dan sistem logistik nasional lumpuh. Israel memang masih berdiri, tapi sebagian wilayahnya sekarang butuh perahu, bukan pasukan. Serangan Suriah ke tanggul-tanggul air Israel bukan hanya tindakan militer spontan, melainkan bagian dari strategi balasan yang terstruktur, terarah, dan bertujuan mengguncang pondasi domestik Israel secara harfiah dan politik. Menurut laporan dari Lembaga Analis Pertahanan Regional, target utama serangan rudal Suriah bukan pemukiman atau fasilitas militer, melainkan tanggul utama yang mengatur distribusi air ke kota-kota besar Israel. Dalam satu dentuman, pasokan air terganggu, sistem pengendalian banjir lumpuh, dan seluruh mekanisme pertahanan sipil Israel dipaksa bekerja di luar kapasitas. Ini bukan soal air, ini soal reputasi, ungkap seorang analis militer asal Lebanon. Suriah memilih menghantam wajah Israel dengan cara yang tak bisa dihadang oleh Iron Dome. Apa gunanya teknologi anti-rudal kalau yang datang adalah tsunami buatan? Dalam kacamata geopolitik, serangan ini terjadi tak lama setelah rangkaian eskalasi militer Israel ke wilayah-wilayah Suriah dalam beberapa bulan terakhir. Banyak fasilitas sipil dan militer Suriah dihantam rudal tanpa pengakuan resmi dari Israel. Suriah, yang selama ini dikenal defensif dan tertahan karena tekanan ekonomi pasca Perang Saudara, akhirnya memilih membalas. Namun bukan dengan volume, melainkan dengan simbolisme. Menghancurkan tanggul berarti menghancurkan kendali. Banjir bukan hanya menggenangi rumah, tapi juga mengacaukan psikologi nasional. Ketika rakyat Israel melihat genangan air di ruang tamu mereka, yang mereka lihat bukan hanya bencana alam, tapi kegagalan negara melindungi fondasi paling dasar. Mereka serang air, bukan tentara. Itu jelas pesannya. Bahkan elemen paling damai pun bisa dijadikan musuh jika kau main-main dengan negara yang putus asa, kata seorang profesor hubungan internasional di Amman. Reaksi dari elit Israel menunjukkan kegugupan yang tidak biasa. Perdana Menteri menggelar rapat darurat yang ditayangkan sebagian ke publik. Sebuah langkah jarang terjadi, menunjukkan bahwa tekanan publik dalam negeri kini melonjak drastis. Warganet Israel ramai membandingkan krisis ini dengan masa air bah modern. Bedanya, kali ini tak ada kapal Nabi Nuh, hanya rakit darurat dari kursi plastik dan selimut basah. Lebih dari itu, serangan ini memberi sinyal penting. Perang konvensional di Timur Tengah sudah lama usai. Yang terjadi sekarang adalah perang kreatif. Perang di mana bendungan bisa lebih mematikan daripada drone.
Untuk Suriah, serangan ini bukan hanya pembalasan, tapi juga pesan simbolik. Meski dibatasi sanksi, terisolasi diplomatik, dan porak-poranda secara ekonomi, mereka masih bisa mengubah air menjadi senjata. Dan untuk Israel, ini menjadi ujian paling basah sepanjang sejarah konflik mereka. Lebih dari 10 juta warga Israel kini resmi berstatus tunawisma setelah serangan rudal Suriah menghancurkan tanggul penahan air utama dan menyebabkan banjir besar di wilayah padat penduduk. Jumlah pengungsi domestik ini bukan hanya mencetak rekor nasional, tapi menjadi salah satu bencana pengungsian terbesar akibat serangan non-nuklir dalam sejarah modern. Laporan resmi dari Kementerian Dalam Negeri Israel menyebutkan lebih dari 3.400 permukiman hancur total, 11.000 bangunan sekolah dan fasilitas publik tak bisa digunakan, serta jaringan transportasi utama tidak lagi berfungsi. Situasi di lapangan menunjukkan kondisi jauh lebih parah dari sekadar kebanjiran biasa. Rumah-rumah bukan cuma basah, rumah-rumah hilang, ujar seorang relawan dari Lembaga Kemanusiaan Internasional yang ditempatkan di pinggiran Haifa. Kami tidak sedang membagikan jas hujan, kami membagikan tenda. Di Tel Aviv, ratusan ribu warga kini tinggal di tenda-tenda darurat di area-area tinggi yang belum terendam. Pemerintah mendirikan zona evakuasi namun terlalu cepat penuh. Pasokan makanan mulai terbatas, air bersih langka, dan sistem pembuangan tak sanggup menampung jumlah pengungsi dalam waktu sesingkat ini. Banjir bukan hanya menghapus garis batas rumah tangga, ia menghapus garis antara warga kelas atas dan bawah. Dalam krisis ini, mantan CEO dan tukang parkir duduk di kasur lipat yang sama. Solidaritas nasional memang tumbuh, tapi bersamaan dengan ketakutan bahwa krisis ini bisa memicu gejolak politik dalam negeri yang lebih besar. Organisasi internasional mulai merespons. PBB menggelar rapat darurat, Uni Eropa menawarkan bantuan logistik, dan beberapa negara tetangga menyatakan kesiapan mengirim bantuan kemanusiaan. Namun di sisi lain, kritik keras juga muncul dari berbagai kelompok HAM yang menyoroti mengapa Israel, negara dengan anggaran militer besar dan teknologi tinggi, gagal mengantisipasi banjir dari tanggul yang sama sekali tak dijaga rudal. Iron Dome melindungi langit, tapi ternyata Israel lupa melindungi lantai, sindir seorang pengamat geopolitik dalam wawancara TV internasional. Dan sekarang, seluruh karpet nasional mereka digulung air. Sementara itu, suasana di pusat-pusat pengungsian makin memanas. Beberapa laporan menyebut terjadinya perebutan bahan makanan dan protes kecil dari warga yang tidak mendapat akses pengobatan atau selimut. Pemerintah menghadapi tekanan publik yang meningkat, terutama dari para korban yang merasa dibiarkan tanpa arah. Israel menghadapi dua bencana sekaligus, air yang tak bisa ditahan dan amarah rakyat yang makin sulit dibendung. Serangan Suriah terhadap tanggul-tanggul Israel kini menjadi bahan diskusi strategis tingkat tinggi di berbagai markas militer internasional. Tidak hanya karena skala kehancuran yang ditimbulkan, tapi karena caranya, mengubah air menjadi senjata pemusnah massal tanpa ledakan besar, tanpa jejak nuklir, dan tanpa peluru berlebih. Para pengamat menyebut ini sebagai bentuk perang generasi kelima. Bukan hanya menggunakan kekuatan militer, tapi juga manipulasi elemen dan ekosistem sebagai alat tekanan psikologis dan fisik. Suriah tidak menyerang tentara. Mereka menyerang kenyamanan, kepercayaan, dan rutinitas. Dan efeknya jauh lebih destruktif. Dalam laporan analisis taktis yang dibocorkan ke media regional, strategi Suriah ternyata telah dirancang selama berbulan-bulan. Foto satelit menunjukkan adanya peningkatan aktivitas militer di sekitar perbatasan dataran tinggi Golan sejak awal tahun. Rudal-rudal yang digunakan bukan rudal sembarangan, melainkan versi modifikasi dengan hulu ledak eksplosif yang dirancang khusus untuk menargetkan struktur beton besar seperti bendungan dan tanggul. Serangan ini memperlihatkan celah besar dalam pertahanan Israel. Meskipun negara tersebut menginvestasikan miliaran dolar dalam sistem pertahanan udara seperti Iron Dome dan Arrow 3, tidak ada satupun rudal yang diarahkan untuk melindungi infrastruktur air. Sebuah kelalaian strategis yang kini berbuah banjir literal dan politikal. Israel terlalu sibuk menjaga langit, sampai lupa bahwa musuh bisa datang lewat drainase, ujar seorang mantan komandan IDF dalam wawancara anonim. Dan kali ini, musuhnya bukan teroris, musuhnya gravitasi. Lebih jauh, taktik ini memberi contoh bagi negara-negara lain di kawasan bahwa perang modern tak harus menunggu teknologi tinggi.
Bahkan negara yang ekonominya sedang morat-marit seperti Suriah bisa menciptakan guncangan besar dengan pemanfaatan geografis dan infrastruktur musuh itu sendiri. Ini bukan lagi perang tentang siapa punya senjata lebih canggih. Ini soal siapa yang lebih kreatif mengubah infrastruktur sipil jadi titik lemah, tulis kolumnis militer dari Istanbul Post. Namun, serangan ini juga membuka diskusi baru di tubuh komunitas internasional. Apakah menghancurkan tanggul air termasuk kejahatan perang? Apakah menjadikan elemen vital bagi penduduk sipil sebagai target militer masih bisa dibenarkan dalam konteks balasan? Dan jika air kini sudah sah disebut senjata, apa selanjutnya? Udara beracun? Atau cuaca dimodifikasi untuk mengirim badai ke ibu kota musuh? Israel sendiri belum memberikan pernyataan strategis lanjutan selain retorika umum soal tindakan balasan akan datang pada waktunya. Namun hingga kini semua mata tertuju ke Damaskus. Dunia menyaksikan dengan ngeri, bukan hanya karena air yang membanjiri kota, tapi karena ide bahwa perang kini bisa datang tanpa bom, tanpa drone, cukup dengan melepas bendungan. Dan jika Suriah bisa melakukannya, siapa yang berikutnya akan mencoba hal serupa? Banjir ekstrem yang melanda Israel akibat serangan rudal Suriah terhadap infrastruktur air telah menjadi isu panas di meja-meja diplomasi dunia. Tapi bukan hanya karena skala bencana, melainkan karena kompleksitas moral yang menyertainya. Apakah ini tragedi atau konsekuensi? Apakah dunia harus menangis atau mengernyit? Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat kurang dari 24 jam setelah laporan satelit membenarkan kerusakan besar pada tanggul-tanggul utama Israel. Amerika Serikat sebagai sekutu terdekat Israel menyatakan duka mendalam atas bencana kemanusiaan ini dan berjanji mengirimkan bantuan darurat serta dukungan militer tambahan. Namun pernyataan itu langsung disambut skeptis oleh blok negara Timur Tengah dan beberapa anggota non-blok. Kalau yang mati di pihak kami, mereka bilang self-defense. Tapi kalau air balik arah, mereka bilang tragedi. Dunia ini memang lucu, bahkan sebelum banjir, ujar seorang diplomat Suriah di sela-sela sidang tertutup di Jenewa. Sarkasme diplomatik kini mengalir sama derasnya dengan air di jalanan Tel Aviv. China dan Rusia menyerukan investigasi internasional, tetapi menolak menyebut tindakan Suriah sebagai kejahatan perang sebelum ada bukti lengkap. Beberapa negara di Afrika dan Asia justru menyatakan dukungan terhadap hak Suriah untuk mempertahankan diri setelah puluhan tahun diserang secara sepihak oleh Israel. Di sisi lain, kelompok-kelompok HAM internasional terpecah. Ada yang menyebut serangan terhadap bendungan sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa, sementara sebagian lain menilai Israel menuai badai setelah bertahun-tahun menanam api. Pers Barat mencoba tampil netral, tapi gagal menyembunyikan bias. Headline seperti Flood of Terror dan Hydro Holocaust ramai menghiasi kanal berita besar. Namun di dunia maya, warganet dari berbagai belahan dunia menciptakan narasi sendiri, dari video meme hingga komentar satir. Salah satu video viral menampilkan seekor ikan mas di genangan air Tel Aviv dengan caption, "Welcome to West Gaza Aquarium." Dunia maya seperti biasa, tetap jadi tempat di mana empati dan ironi berenang bersama. Sementara itu, tekanan politik di dalam negeri Israel makin memanas. Oposisi menuduh pemerintah lalai karena gagal mengamankan infrastruktur vital dan menyebut respons evakuasi terlambat, kacau, dan nyaris setara dengan menunggu air surut sendiri. Perdana Menteri Israel, dalam pidato terbuka yang disiarkan nasional, menegaskan bahwa tindakan balasan akan segera dijalankan dan mereka yang bertanggung jawab akan membayar mahal. Namun publik mulai ragu. Jika sebuah bendungan saja bisa dijadikan senjata, seberapa amankah jantung negara itu sendiri? Apakah tembok keamanan mereka hanya kuat keluar tapi rapuh di dalam? Bencana ini membuka babak baru dalam konflik geopolitik regional. Serangan bukan lagi soal rudal dan tank, tapi tentang simbol, psikologi, dan efek domino. Suriah, meskipun dalam posisi ekonomi dan politik lemah, justru berhasil menekan Israel melalui strategi yang tidak biasa, dan itu membuat dunia bertanya, jika air bisa digunakan sebagai alat perang, lalu apa lagi yang belum kita pikirkan?